Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberi sehat dan salawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang hebat, pada pembelajaran kali ini tematik 5B, subtema 2, pembelajaran 1, faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan dan gangguan-gangguan pada pernapasan manusia. Nah, anak-anakku, faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia itu ada 3. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan manusia. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau disebut prematur, organ pernapasannya belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menyerap oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Faktor fisik tadi dikatakan pada seorang bayi yang terlahir prematur, alat pernapasannya mungkin belum sempurna, bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua, faktor penyakit. Orang yang mengalami gangguan pernafasan karena flu biasanya disertai rasa tidak enak makan atau kondisi tubuhnya seperti menggigil dan sebagainya. Faktor yang ketiga, kita bisa berada di lingkungan yang kotor, bisa dilihat pada udara di sekitar kita yang banyak asap, kita susah bernafas. Nah, anak-anakku, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, kemudian tenggorokan kita, kemudian bronkus, kemudian paru-paru. Nah, organ-organ ini dapat mengalami gangguan penyakit karena kuman penyakit yang berasal dari lingkungan dan perilaku hidup yang tidak sehat. Macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari tadi katakan hidung, tenggorokan, bronkus, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Nah, berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, anak-anakku, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma. Ini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suasana lingkungan di sekitar kita cukup rendah atau keadaannya dingin. Nah, yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini sangat menakutkan anak-anakku. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Supaya anak-anakku, ya silahkan lihat lingkunganmu, adakah orang yang merokok?
Orang yang merokok disebut perokok aktif. Kalau kita berada di sekitar orang yang merokok, kita tidak ikut merokok, maka kita disebut perokok pasif. Hindari itu anak-anakku. Yang keempat, gangguan pada pernapasan kita disebut tuberkulosis atau disingkat TBC. Ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru kita mati. Akibatnya, paru-paru kita akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Yang kelima adalah bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorok akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Dan yang keenam, influenza atau dalam sehari-hari kita menyebutnya flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, dapat dilihat gambarnya, ini macam-macam gangguan pernapasan. Yang pertama tadi Ibu sebutkan ada penyakit TBC. Nah, ini penyakit ini perlu ditangani secara baik dan biasanya dari dokter akan diberi obat secara rutin selama 6 bulan. Tidak boleh terputus. Yang berikutnya tadi juga kita sebut bronkitis. Nah, ini gangguan pada cabang tenggorok. Ya, hati-hati anak-anakku, mari kita jaga pernapasan dan alat-alat pernapasan kita agar tetap sehat. Kemudian ini influenza, anak-anakku mungkin pernah mengalami influenza ya. Pilek, nggak berhenti, bersin-bersin, nafsu makan hilang, dan sebagainya. Nah, berikutnya anak-anakku, pembelajaran kita sudah usai. Mari kita petik pembelajaran kita ini dari apa yang tadi sudah kita bahas. 1. Adanya gangguan pada pernapasan manusia terjadi karena beberapa faktor. Tadi sudah disebutkan faktornya. Yang kedua, menjaga kesehatan terutama pernapasan kita sangat penting agar tetap sehat. Kemudian mari kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kemampuan bernapas secara gratis, menghirup oksigen dengan mudah tanpa adanya gangguan penyakit. Oleh karena itu tetap kita jaga kesehatan kita. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anakku, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.